Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah pengantar ekonomi makro di pertemuan yang keempat. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang keempat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan, kesehatan sehingga proses belajar kita proses belajar mengajar kita berjalan dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita mulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang keempat ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan yang keempat ini kita akan membahas mengenai memahami tentang keseimbangan perekonomian. Keseimbangan ekonomi melihat lebih mendalam keseimbangan pendapatan nasional yang ditentukan oleh pengeluaran agregat. Pendekatan Keynesian. Keseimbangan ekonomi, pendekatan analisis ekonomi dalam makroekonomi, yang lebih sering dikenal Keynesian analysis, adalah membahas penentuan kegiatan ekonomi di suatu negara. Kegiatan ekonomi dilakukan dalam bentuk dua sektor, tiga sektor, empat sektor perekonomian terbuka. Dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Ciri-cirinya adalah sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Faktor produksi tersebut memperoleh pendapatan berupa gaji dan upah, sewa, bunga, dan profit. Sebagian besar pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi. Sisa pendapatan yang tidak dipakai konsumsi akan ditabung di institusi keuangan. Pengusaha yang akan melakukan investasi akan meminjam tabungan yang terkumpul di institusi keuangan. Konsumsi dan pendapatan. Faktor yang menentukan tingkat pengeluaran rumah tangga adalah pendapatan rumah tangga. Untuk selanjutnya disebut pendapatan disposable, disposable income, pendapatan yang bisa langsung dibelanjakan. Hubungan antara pendapatan disposable dengan konsumsi dan tabungan adalah MPC, marginal propensity to consume, MPS, marginal propensity to save. MPC adalah perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable yang diperoleh. MPC sama dengan delta C per delta YD. Konsep MPC juga menghitung rata-rata, yaitu APC, average propensity to consume, adalah perbandingan di antara tingkat konsumsi dengan tingkat pendapatan disposable. APC sama dengan C dibagi YD. MPS adalah perbandingan di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan pendapatan disposable. MPS sama dengan delta S dibagi delta YD. Dalam konsep MPS juga menghitung rata-rata, yaitu APS, average propensity to save, adalah perbandingan di antara tabungan dengan pendapatan disposable. APS sama dengan S per YD. Hubungan MPC dan MPS. MPC plus MPS sama dengan 1. APC plus APS sama dengan 1. Pembuktian rumus YD sama dengan C plus S sama-sama dibagi YD. 1 sama dengan APC plus APS. Delta YD sama dengan delta C plus delta S sama-sama dibagi delta YD. 1 sama dengan MPC plus MPS. Fungsi C dan S. Fungsi konsumsi atau C adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan
di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Penentuan lain, C dan S. Pandangan Keynes bahwa tingkat C dan S sangat ditentukan oleh YD. Namun, masih ada faktor penentu lainnya. Kekayaan yang telah terkumpul, suku bunga, sikap berhemat, keadaan perekonomian, distribusi pendapatan, tersedianya dana pensiun yang mencukupi. Analisa fungsi C dan S. Analisa ini akan memperlihatkan hubungan antara kedua variabel dengan pendapatan nasional, konsumsi agregat dan tabungan agregat dengan memisalkan MPC sama dengan 0,75. Pada saat Y sama dengan 0, rumah tangga dalam perekonomian melakukan konsumsi sebanyak 90 triliun. Tabel Y, C, dan S. Kita lihat di sini Y, C, dan S. 0, 90, min 90, 120, 180, min 60, 240, 270, min 30, 360, 360, 0, 480, 450, 30, 600, 540, 60. 720, 630, 90, 840, 720, 120, 960, 810, 150, 1080, 900, 180, 1200, 960, 210. Investasi. Investasi diartikan sebagai pengeluaran modal perusahaan untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi adalah komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat, bahwa tabungan di institusi keuangan akan mengalir ke sektor perusahaan apabila para pengusaha menggunakan uang tersebut untuk membeli barang modal, maka pengeluaran tersebut dinamakan investasi. Penentu tingkat investasi. Faktor-faktor utama penentu tingkat investasi antara lain prospek keuntungan, suku bunga, ramalan keadaan ekonomi di masa depan, kemajuan teknologi, tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya, keuntungan yang diperoleh dalam sektor industri atau perekonomian. Efisiensi dan tingkat investasi. Investasi dinilai hubungannya antara tingkat pengembalian modal dan jumlah modal yang akan diinvestasikan. Ukurannya MEI, Marginal Efficiency of Investment. Di samping itu, ukuran lainnya adalah apabila return lebih besar atau sama dengan suku bunga, interest. Penentuan tingkat kegiatan ekonomi. Dengan menggunakan contoh angka yang membandingkan pendapatan nasional dan pengeluaran agregat. Dengan menggunakan grafik yang menunjukkan kesamaan AD sama dengan AS dan kesamaan I sama dengan S. Perubahan keseimbangan dengan multiplier, suatu angka yang menunjukkan sejauh mana pendapatan nasional akan berubah dalam pengeluaran agregat. Tiga sektor. Ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Kegiatan pemerintah menimbulkan dua aliran pembayaran. Pajak yang dibayar oleh perusahaan dan rumah tangga kepada pemerintah, dan pengeluaran pemerintah. Kedua bentuk aliran pengeluaran atau pendapatan ini akan mengubah pola aliran pendapatan dalam perekonomian. Dalam ekonomi tiga sektor belum terdapat kegiatan ekspor-impor, masih dinamakan ekonomi tertutup. Dengan adanya pengeluaran pemerintah, G, government expenditure, maka pengeluaran agregat dalam perekonomian meliputi tiga komponen, yaitu AE sama dengan C plus I plus G, agregat expenditure. Dengan perubahan ini, syarat untuk mencapai keseimbangan dalam ekonomi tiga sektor adalah Y sama dengan C plus I plus G. Pajak menyebabkan bocoran terdiri dari dua komponen, yaitu S dan T. Dan suntikan juga terdiri dari dua komponen, yaitu I dan G. Maka syarat lain untuk mencapai keseimbangan dalam kegiatan ekonomi negara adalah S plus T sama dengan I plus G. 4 sektor adalah perekonomian terbuka yang mempunyai hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. Dalam perekonomian terbuka,
Sebagian produksi dalam negeri diekspor dan sebagian juga membutuhkan impor dari negara tujuan ekspor tadi. Dinamakan juga ekonomi empat sektor, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Dibandingkan dengan tiga sektor, aliran pendapatan dalam perekonomian terbuka meliputi aliran pendapatan atau pengeluaran tambahan, yaitu ekspor X dan impor M. Dengan adanya tambahan suntikan dan bocoran dalam aliran pendapatan, maka ciri pengeluaran agregat juga berbeda. Syarat keseimbangan pendapatan nasional adalah Y sama dengan C plus I plus G, X dikurang N. I plus D plus X sama dengan S plus T plus M. AD sama dengan AS. Analisa AD sama dengan AS. Analisa AD sama dengan AS merupakan analisa keseimbangan pendapatan nasional yang melengkapi analisa keseimbangan pengeluaran agregat penawaran Y sama dengan AE agregat equity. Dalam analisa ini diperhatikan bagaimana keseimbangan pendapatan nasional dicapai dalam keadaan harga-harga mengalami perubahan. Y sama dengan AE, efek perubahan harga tidak diperhatikan. Walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit dengan jelas, akan tetapi dapat disimpulkan bahwa analisa Y sama dengan AE mengasumsikan P tidak berubah. Kurva permintaan agregat AD dibentuk oleh keseimbangan Y sama dengan AE yang berlaku pada tingkat harga yang berbeda. Dalam perekonomian, pengeluaran agregat meliputi AE sama dengan C plus I plus G plus X dikurang M. Dengan demikian kurva AD dibentuk oleh nilai AE pada berbagai tingkat harga. Kurva AD menurun ke bawah dari sisi ke arah kanan dan berarti semakin rendah harga semakin besar permintaan agregat. Karena disebabkan faktor-faktor berikut ini, pendapatan real dan konsumsi rumah tangga meningkat apabila harga turun. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang tepat. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.